Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Wiwi pada daring hari ini dalam mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan manufaktur. Melanjutkan materi minggu lalu atau materi daring yang lalu, hari ini kita akan belajar tentang metode pengumpulan biaya produksi. Namun jangan lupa terlebih dulu sebelum melanjutkan belajar, silakan berdoa terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, kita mulai materi kita dalam slide-slide PowerPoint berikut. Metode pengumpulan biaya produksi. Pada perusahaan industri atau manufaktur, terdapat dua metode pengumpulan biaya produksi, yaitu satu, metode harga pokok pesanan atau job order cost method, dan metode harga pokok proses atau process cost method. Dua metode ini digunakan oleh dua jenis perusahaan manufaktur yang berbeda. Untuk metode harga pokok pesanan digunakan oleh perusahaan yang memproduksi secara pesanan. Contoh, perusahaan mebel. Untuk perusahaan yang memproduksi secara pesanan, maka produk akan memiliki ciri yang berbeda untuk setiap produk pesanan. Sehingga biaya produksi harus dikumpulkan secara tersendiri. Dalam akuntansi, pengumpulan biaya produksi ini nanti akan tercatat pada kartu harga pokok. Di kartu harga pokok inilah setiap biaya produksi yang dikeluarkan untuk masing-masing pesanan akan dicatat. Yang kedua, metode harga pokok proses adalah metode yang digunakan oleh perusahaan yang berproduksi secara massal dengan ciri produk yang dihasilkan memiliki ciri yang sama, sehingga biaya produksi bisa dihitung secara massal juga pada akhir periode dengan cara menjumlahkan seluruh biaya produksi yang terjadi, kemudian dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan. Dalam tabel ini bisa kita perhatikan secara jelas perbedaan kedua metode pengumpulan biaya produksi. Dua metode pengumpulan biaya produksi ini yaitu metode harga pokok atau job order costing dan metode harga pokok proses atau proses costing ini nanti keduanya kita pelajari dua-duanya. Bagaimana kemudian dalam menghasilkan laporan keuangan. Jadi nanti untuk metode harga pokok pesanan kita pelajari di buku sumber itu di bab 2 kita mempelajari siklus akuntansinya mulai dari mencatat bukti transaksi ke jurnal sampai dengan menghasilkan laporan keuangan dan serta menutup buku besar dan membuat neraca penutupannya dengan metode harga pokok pesanan. Untuk metode harga pokok pesanan nanti sistem pencatatan persediaan yang kita gunakan adalah perpetual.
Khusus untuk pesanan ini biasanya yang digunakan sistem pencatatan persediaan perpetual. Sedangkan metode harga pokok proses kita pelajari pada bab 3, bab 4. Itu untuk bab 3 nanti metode harga pokok proses dengan sistem pencatatan fisik, dan kemudian dilanjut bab 4 metode harga pokok proses dengan sistem pencatatan perpetual. Terlebih dulu kita cermati perbedaan keduanya. Jadi untuk perbedaan pada poin 1 ini sudah saya jelaskan tadi pada slide yang pertama, dan yang kedua perbedaan yang berikutnya bahwa biaya produksi dikumpulkan, yang kedua ini ya, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap jenis produk tertentu. Jadi setiap pesanan dikumpulkan secara tersendiri. Biaya produksi dikumpulkan tiap, yang untuk metode harga pokok proses, biaya produksi dikumpulkan untuk tiap periode tertentu. Jadi setiap akhir periode baru dikumpulkan gitu ya. Kalau yang harga pokok pesanan, ketika pesanan atau produk pesanan tersebut selesai, maka sudah harus dihitung biaya produksinya atau harga pokoknya, karena kita harus segera menentukan harga jual sehingga bisa diketahui laba kotor dan berikutnya juga laba bersihnya. Kemudian harga pokok produk dihitung setelah produk selesai diproses, ini pada harga pokok pesanan. Jadi untuk yang harga pokok proses dihitung setiap akhir periode. Kemudian harga pokok produk berdasarkan biaya produksi yang tercatat pada kartu harga pokok untuk harga pokok pesanan. Kemudian yang untuk harga pokok proses, harga pokok per satuan produknya dihitung dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang terjadi pada periode tersebut dibagi dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan pada periode yang bersangkutan.